isu kontemporer pendidikan di Indonesia saat ini, banyak sekali isu-isu tersebut berkembang begitu cepat dan pesat dengan adanya ICT sekarang ini. Kontemporer artinya kekinian, modern, atau sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama saat ini. Kemudian, salah satu isu kontemporer pendidikan di Indonesia yaitu komersialisasi pendidikan. Sama halnya dengan harus diakui, praktik komersialisasi pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini telah menjadi rahasia umum. Dalam pasal 48 UU Sisdikna dinyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan harus menegakkan prinsip-prinsip keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas publik. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang problem pendidikan dan problem pengajaran. Problem pendidikan sendiri antara lain yang pertama yaitu tidak memiliki guru yang kompeten atau tidak memiliki guru yang terlatih. Guru merupakan salah satu faktor utama yang bisa membuat seseorang anak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik. Masalahnya yang sering terjadi saat ini, guru yang bertugas untuk mendidik anak tidak terlatih dengan baik. Problem yang kedua yaitu tidak tersedianya ruang kelas yang memadai. Saat ini beberapa sekolah di Indonesia itu tidak memiliki ruang kelas yang memadai, maka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Selanjutnya yaitu dana pendidikan yang kurang. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan di Indonesia ini karena masalah biaya pendidikan yang tinggi di Indonesia. Contohnya, meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tetapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan untuk para murid. Selanjutnya yaitu kurangnya bahan ajar. Faktor ini itu sangat mendukung. Faktor bahan ajar itu sangat mendukung untuk keberlangsungan pengajaran karena dapat bisa mengoptimalkan proses belajar siswa yang membutuhkan buku pelajaran. Selanjutnya yaitu jarak sekolah yang jauh. Seperti contohnya di pedalaman yang anak murid atau siswa maupun gurunya tersebut harus menempuh jarak yang jauh dan medan yang sangat tidak baik untuk ke sekolah. Selanjutnya yaitu nutrisi yang harus dicukupi. Kelaparan itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif dan konsentrasi bagi anak-anak di sekolah. Hal ini juga menjadi salah satu kendala pendidikan di dunia yang berakibat pada anak-anak yang kekurangan nutrisi tidak akan bisa menyerap pelajaran secara optimal. Selanjutnya yaitu masalah biaya pendidikan. Kemiskinan dan biaya pendidikan yang juga mahal merupakan kendala pendidikan utama di dunia. Pendidikan seperti ini membuat tidak semua orang bisa merasakan manfaat pendidikan untuk kehidupannya yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu problem pengajaran. Yang pertama yaitu kurangnya persiapan dalam mengajar. Sebagai seorang guru tentunya harus paham tentang plan dalam mengajar untuk 1 tahun pelajaran ke depan. Guru yang kurang persiapan dalam mengajar juga dapat merugikan perkembangan secara akademis atau non akademis. Jadi sebelum tahun ajaran, guru itu wajib membuat seperti contohnya RPPM atau RPPH. Ataupun lebih intinya itu menyiapkan bahan
untuk media pembelajaran sampai bahan evaluasi materi. Selanjutnya yaitu perlakuan siswa yang sangat beragam. Sebagai guru sendiri, itu mungkin kita akan kesulitan memahami sikap karakteristik siswa. Karena hal ini dikarenakan biasanya karena siswa yang ditemui guru di sekolah itu sangat banyak. Karena sejatinya para siswa itu ingin diperhatikan oleh guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya yaitu konsentrasi siswa berkurang. Faktor yang menyebabkan siswa kurang berkonsentrasi itu ada banyak hal, seperti faktor lingkungan, faktor psikologis, atau faktor internal dalam diri siswa tersebut. Selanjutnya yaitu pengajaran yang kurang kreatif. Seperti contohnya seperti saat guru mengajarkan atau menjelaskan pelajaran ke siswa secara monoton, itu siswa akan mendengarkan saja. Seperti yang sering kita dengar, saat guru berbicara, siswa hanya akan menyerap seperti masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, seperti itu. Problem yang selanjutnya yaitu kurangnya interaksi dalam belajar. Contohnya, guru yang galak, guru yang kaku, atau guru yang kurang bersahabat kepada siswa itu akan mempunyai jarak kepada siswanya. Kayak siswa itu akan takut atau tidak suka kepada guru tersebut. Jadi siswa itu akan menjadi pasif, malu, takut bertanya, takut untuk berkomentar pada guru. Selanjutnya yaitu sering merasa paling benar. Guru itu tidak boleh besar kepala atau merasa paling benar. Seorang guru itu harus mampu menerima kritik dan saran dari siswanya. Problem yang selanjutnya yaitu daya serap siswa kurang. Setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami dan menguasai pelajaran. Oleh karena itu, guru tidak bisa memaksakan siswa untuk langsung paham. Guru harus memberikan motivasi, inspirasi kepada siswa. Selanjutnya yaitu guru kurang menjadi contoh yang benar. Seperti guru sendiri di sekolah adalah panutan bagi siswanya. Guru itu di sekolah itu sebagai pengganti orang tuanya di rumah. Jadi siswa akan meniru perilaku guru. Jadi sebagai guru kita harus melakukan kita tidak boleh melakukan tindakan yang kurang benar di hadapan siswa. Jangan guru tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar atau kotor, menghina siswa, mengejek siswa yang terlambat, ataupun hal apapun itu yang menyakiti hati siswa. Jadi menjadi guru itu kita harus sabar. Selanjutnya atau yang terakhir, problematika pengajaran, yaitu siswa kurang disiplin. Jadi di problematika pengajaran itu juga ada problem dari gurunya, ada juga problem dari siswanya. Ya, salah satunya ini, siswa kurang disiplin. Disiplin sendiri adalah salah satu sikap penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pasalnya, disiplin juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran, baik guru maupun siswa. Jadi dari guru maupun siswa kita harus disiplin. Pendidikan dalam penyelesaian permasalahan pendidikan. Teknologi pendidikan secara konseptual dapat berperan untuk membelajarkan manusia dengan mengembangkan atau menggunakan aneka sumber belajar yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya peluang atau kesempatan, serta sumber daya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber pendidikan.
Permasalahan pendidikan yang mencuat saat ini meliputi pemerataan kesempatan pengelolaan pendidikan, peningkatan mutu atau kualitas, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Permasalahan serius yang masih dirasakan oleh pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi adalah masalah kualitas. Tentu saja ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Terdapat 3 prinsip dasar dalam teknologi pendidikan sebagai acuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya, yaitu yang pertama ada pendekatan sistem berorientasi pada mahasiswa dan pemanfaatan sumber belajar. Prinsip pendekatan sistem berarti bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran perlu didesain atau perancangan dengan menggunakan pendekatan sistem. Dalam merancang pembelajaran diperlakukan langkah-langkah prosedural meliputi identifikasi masalah, analisis keadaan, identifikasi tujuan, pengelolaan pembelajaran, penetapan metode, penetapan media evaluasi pembelajaran. Prinsip berorientasi pada peserta didik berarti bahwa dalam pembelajaran hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik dengan memperhatikan karakteristik, minat, dan potensi dari peserta didik. Prinsip pemanfaatan sumber belajar berarti dalam pembelajaran hendaknya dapat memanfaatkan sumber belajar untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Satu hal lagi bahwa teknologi pendidikan adalah satu bidang yang menekankan pada aspek belajar peserta didik. Keberhasilan pembelajar yang dilakukan dalam satu kegiatan pendidikan adalah bagaimana peserta didik dapat belajar dengan cara mengidentifikasi, mengembangkan, mengorganisasi, serta menggunakan segala macam sumber belajar. Dengan demikian, upaya pemecahan masalah dalam pendekatan teknologi pendidikan adalah dengan mendayagunakan sumber belajar. Hal ini sesuai dengan ditandai dengan mengubah istilah dari teknologi pendidikan menjadi teknologi pembelajaran. Dengan demikian, teknologi pendidikan berperan dalam pemecahan masalah pembelajaran dengan cara yang pertama ada memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, psikologi, dan rekayasa. Yang kedua ada dengan cara memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan di antara semuanya. Yang terakhir ada menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. Dan dalam hal ini, pemecahan masalah pembelajaran dapat terlaksana melalui beberapa hal di antaranya. Yang pertama ada penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kedua ada penerapan prosedur pengembangan pembelajaran dalam penyusunan bahan ajar modul atau buku elektronik. Yang ketiga ada penerapan metode pembelajaran yang lebih menekankan kepada penerapan teori-teori belajar mutakhir seperti teori belajar konstruktivisme dan paradigma baru pendidikan lainnya. Dan yang keempat ada mengembangkan dan memanfaatkan berbagai jenis media sesuai dengan kebutuhan dan mengindahkan prinsip-prinsip pemanfaatannya secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada mengembangkan strategi pembelajaran untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Peran teknologi dalam modernisasi pendidikan. Ada 3 hal penting yang harus dipikirkan ulang terkait dengan modernisasi pendidikan. Yang pertama ada bagaimana cara kita belajar, yang kedua ada apa yang kita akan pelajari, dan yang ketiga kapan dan di mana kita belajar. Dengan mencermati jawaban atas ketiga pertanyaan ini dan potensi teknologi yang bisa dimanfaatkan seperti telah teruraikan sebelumnya, maka peran teknologi dalam modernisasi pendidikan bangsa dapat dirumuskan. Pertanyaan pertama, bagaimana kita belajar terkait dengan metode peran teknologi pendidikan dalam penyelesaian problem pendidikan. Salah satu perubahan lingkungan yang sangat mempengaruhi dunia pendidikan adalah hadirnya teknologi. Teknologi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan, di mana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi pendidikan, transportasi, kesehatan, dan penelitian. Sehingga pada akhirnya teknologi menghasilkan output yang sangat bermanfaat bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan. Dan perkembangan teknologi diharapkan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi sebagai media pendidikan dapat dilakukan dengan menggunakan media-media teknologi seperti komputer, internet, email, dan sebagainya.
Agar teknologi pembelajaran dapat berperan dengan baik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, maka perlu disusun strategi pemanfaatan yang tepat dan optimal untuk memecahkan masalah strategis pembelajaran yang meliputi kualitas, relevansi,